Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai pemrograman Python, terutama dikaitkan dengan penggunaan Visual Studio. Kita tahu Visual Studio ada berbagai macam, mulai dari Visual Studio 2019 dan juga Visual Studio Code ya, yang terkenal dengan multi-platformnya dan juga lightweight-nya atau sangat ringan. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan bahasa pemrograman Python di Visual Studio Code ya, terutama di Visual Studio Code berbasis Windows ya. Jadi teman-teman bisa memilih apakah hendak melakukan pemrograman Python di Visual Studio Code atau Visual Studio 2019 ya. Kita tahu Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang serba bisa ya, mulai dari data science, aplikasi web, dan juga jangan lupa aplikasi konsol untuk pemrograman. Setelah menginstal Visual Studio, maka kita bisa menginstal Python. Sebenarnya kalau teman-teman ingin fokus ke Data Science Toolkit, maka teman-teman bisa menginstal yang lebih besar dari Python, yaitu Anaconda, seperti itu ya. Tapi di sini kita akan membahas Python terlebih dahulu. Versi terakhir adalah 3.9, teman-teman bisa menggunakan 3.8 atau yang lain. Dan kita install dulu ya, kita download dulu, dan setelah kita download, maka kita bisa mengkonfigurasikan Visual Studio. Jadi setelah kita memasang Visual Studio Code dan juga Python atau Anaconda, kita bisa mulai mengaktifkan extensionnya ya. Rekan-rekan cukup search Python, nanti rekan-rekan akan menemukan sekumpulan extension terkait dengan Python. Ada yang buatan Microsoft dan bukan Microsoft. Kita akan menginstal Python ya, yang buatan Microsoft. Kita klik install saja secara lebih mudah ya, seperti itu. Dan nanti setelah instalasi maka kita akan lanjutkan kembali. Oke, kita sudah memasangnya dan sekarang kita membuat sebuah script Python. Satu file saja dengan berekstensi .py, maka kita akan bisa langsung melakukan konfigurasi Python. Dan ini yang cukup menarik ya, kalau kita bicara Python extension ya, maka begitu kita membuat sebuah files yang berekstensi .py, maka kita akan langsung dihadapkan berbagai macam pilihan. Nah, ini yang Microsoft buat yang cukup baru yang disebut dengan PyLens ya. Seperti itu. Jadi ini editor yang cukup menarik dan rekan-rekan bisa mengganti debugger atau compilernya ya dengan melihat di bagian kiri bawah. Jadi di bagian kiri bawah itu ada informasi terkait dengan debugger yang akan berjalan. Di sini kebetulan saya memiliki dua instalasi Python, maka rekan-rekan bisa memilih salah satunya. Ya, saya akan membuat aplikasi sederhana di situ, hanya Hello World saja ya. Dan saya akan melihat bagaimana kita melakukan debugging. Kita pilih ya, kita melakukan debugging di sini. Maka rekan-rekan bisa melihat secara mudah kita bisa melakukan pemrograman berbasis Python. Kita juga bisa melakukan flagging ya, seperti layaknya Visual Studio. Jadi kita bisa melakukan step in, step into, dan juga layaknya Visual Studio ya. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.